Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Kenalan yuk sama anggota kita. Yang pertama ada Kesia dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Yang kedua Elia dari Hukum. Ketiga Marita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan yang terakhir Gebril dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami dari kelas 32. Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan dosen pengampu, Bapak Honas Dodi Molasi. Kami akan menjelaskan tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Yang pertama ada konsep harmoni antara kewajiban dan hak negara serta warga negara. Pengertian ini berfokus pada keseimbangan yang adil antara apa yang diharapkan dari warga negara dan apa yang harus diberikan oleh negara. Hal ini melibatkan beberapa aspek penting. 1. Kewajiban warga negara. Warga negara memiliki kewajiban seperti mematuhi hukum, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kewajiban ini penting untuk memastikan stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. 2. Hak warga negara. Hak-hak ini mencakup hak asasi manusia seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak-hak ini menjamin bahwa warga negara dapat hidup dengan martabat dan keamanan. 3. Kewajiban negara. Negara harus menyediakan layanan publik, perlindungan hukum, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan warga negara. Negara juga harus memastikan bahwa hak-hak warga negara dilindungi dan ditegakkan. 4. Urgensi harmoni. Harmoni antara kewajiban dan hak penting untuk A. Stabilitas sosial. Menciptakan keseimbangan membantu menghindari konflik antara individu dan negara, serta antara berbagai kelompok masyarakat. B. Keberlanjutan pembangunan. Hal ini memastikan bahwa negara dan warga negara bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan dan kemajuan sosial. C. Kepercayaan publik. Menumbuhkan kepercayaan bahwa negara berfungsi secara adil dan transparan, dan bahwa warga negara memahami peran mereka dalam sistem. Harmoni ini memungkinkan hubungan yang produktif dan saling mendukung antara negara dan warga negara, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. 1. Sumber historis. Secara historis, penegakan dan perjuangan hak asasi manusia pertama kali terjadi di benua Eropa pada abad 17 oleh John Locke yang merupakan seorang filsuf Inggris. Beliau pertama kali mencetuskan keberadaan nilai-nilai hak alamiah yang ada pada setiap manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki. Sedangkan penegakan dan perjuangan hak asasi manusia pertama kali di Indonesia yang dicatat oleh sejarah yaitu perjuangan Era A. Kartini dan Dewi Sartika dalam memperjuangkan hak-hak wanita. 2. Sumber sosiologis. Secara sosiologis, terjadinya gejala sosiologis fundamental di masa lalu menyebabkan terjadinya konflik di tengah masyarakat. Konflik ini kemudian mengakar menjadi pertengkaran antar suku, antar umat beragama, antar ras, dan kelas sosial karena disebabkan suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu merombak seluruh tatanan kehidupan masa lalu. Masyarakat sipil demokratif harus mampu mengharmoniskan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dan pemerintah harus mampu menjamin keseimbangan antara prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. 3. Sumber politik. Secara politik, hal yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara di Indonesia adalah terjadinya Amandemen UUD-NRI tahun 1945 pada era reformasi yang merupakan tuntutan dari berbagai pihak. Tuntutan tersebut berdasarkan pandangan UUD-NRI tahun 1945 belum cukup mengatur kehidupan demokratis, pemberdayaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga ada dinamika dan tantangan dalam harmonisasi kewajiban dan hak antara negara dan warga negara, di mana hal ini melibatkan berbagai aspek yang kompleks. Di antaranya sebagai berikut. 1. Keseimbangan hak dan kewajiban. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, sementara warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. 2. Keadilan sosial dan ekonomi.
Negara harus memastikan bahwa hak-hak sosial dan ekonomi, seperti pendidikan dan layanan kesehatan, tersedia bagi semua warga negara. 3. Pembangunan dan regulasi. Dalam proses pembangunan dan regulasi, negara seringkali harus mengambil keputusan yang dapat membatasi beberapa hak untuk kepentingan umum. 4. Globalisasi dan pengaruh internasional. Globalisasi membawa tantangan tambahan dalam hal harmonisasi hak dan kewajiban. 5. Perubahan sosial dan teknologi. Kemajuan teknologi dan perubahan sosial dapat mempercepat perubahan dalam hak dan kewajiban. 6. Partisipasi warga negara. Tantangan juga muncul dalam hal partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada deskripsi, esensi dan urgensi harmoni kewajiban negara dan hak warga negara. Esensi dari harmoni ini adalah adanya keseimbangan dan saling pengertian antara negara dan warganya. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menjamin hak-hak warga negara, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan warga negara hidup aman, adil, dan sejahtera. Di sisi lain, warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan, hukum, serta berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan dan stabilitas negara. Sedangkan urgensinya terletak pada upaya menjaga stabilitas dan keberlanjutan negara. Jika ada ketidakseimbangan misalnya, negara tidak memenuhi kewajibannya, atau warga negara abai terhadap kewajiban mereka, maka akan timbul disfungsi dalam sistem kenegaraan. Hal ini dapat memicu konflik sosial, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, bahkan ancaman terhadap kedaulatan negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negara diatur untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan individu dan negara. Berikut adalah konsep hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, hak warga negara. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk bekerja, dan hak atas kesejahteraan sosial. Pasal 28 bukaan diafragma hingga 28 Jul. Hak sipil dan politik, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak atas kebebasan berbicara, hak untuk berkumpul, dan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Pasal 28D, 28E, dan Pasal 28F. Kedua, kewajiban warga negara. Kewajiban konstitusi mencakup kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan ikut serta dalam pembelahan negara. Pasal 27, Pasal 28 Jul, dan Pasal 30. Kewajiban sosial menjaga ketertiban dan keamanan, menghormati hak orang lain, dan berperan aktif dalam kegiatan sosial dan politik untuk kesejahteraan bersama. Pasal 28 Jul. Dalam konteks hubungan antara bangsa, negara, dan warga, terdapat beberapa konsep penting yang perlu dipahami. Pertama, bangsa. Bangsa merujuk pada kelompok manusia yang memiliki kesamaan sejarah, budaya, bahasa, atau identitas lainnya. Kedua, negara. Negara adalah entitas politik yang memiliki kedaulatan, pemerintahan yang terstruktur, dan wilayah tertentu. Negara memiliki kekuasaan untuk menetapkan hukum, kebijakan, dan mengelola hubungan internasional. Ketiga, warga negara. Warga negara adalah individu yang memiliki status hukum dalam sebuah negara, yang memberi hak dan kewajiban tertentu. Asas kewarganegaraan. Ada dua asas utama dalam kewarganegaraan. Pertama, asas ius soli. Kewarganegaraan diperoleh berdasarkan tempat lahir. Kedua, asas ius sanguinis. Kewarganegaraan diperoleh berdasarkan keturunan. Syarat kewarganegaraan. Syarat-syarat untuk memperoleh kewarganegaraan dapat bervariasi antara negara, tetapi umumnya mencakup: pertama, tempat lahir; kedua, keturunan; ketiga, naturalisasi; keempat, status hukum. Hubungan antara bangsa, negara, dan warga negara adalah penting untuk membentuk identitas nasional dan mengatur bagaimana individu berinteraksi dengan struktur politik dan sosial di negara tersebut. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton.